Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah balas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan kembali mengkaji tafsir Al-Quran, masih di surah Ali Imran, ayatnya 190 sampai dengan 194. Ini bagian dari 10 ayat terakhir dari Al-Quran surah Ali Imran, yang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas merupakan ayat-ayat Al-Quran yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW apabila beliau bangun dari tidur. Jadi urutannya Bapak Ibu, ketika kita bangun tidur, yang pertama berdoa dulu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebagai ittiba kepada Rasul dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka kita awali dengan memuji Allah. Kemudian yang kedua, membaca 10 ayat terakhir dari Al-Quran surah Ali Imran, dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sampai ayat terakhirnya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke bejana, karena kata Rasulullah, semalam engkau tidak tahu tanganmu menginap di mana. Kan kalau kita tidur kita tidak sadar apakah tangan itu garuk-garuk apa kukur-kukur begitu. Sehingga sebelum tangannya dimasukkan ke dalam bejana untuk berwudu, itu dicuci terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, menghirup air ke hidung 3 kali. Ini belum berwudu ya, baru menghirup air ke hidung 3 kali, kemudian menghempaskannya. Karena semalam setan menginap di hidung kalian, bahasanya begitu. Kemudian yang kelima, berwudu dengan wudu yang sempurna. Sempurna itu artinya seluruh anggota wudu itu terkena air wudu. Apakah mau sekali-sekali, 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali. Kecuali mengusap kepala. Kalau mengusap kepala tetap 1 kali. Yang keenam, laksanakan sholat ringan 2 rakaat ya. Rakataini khafifataini. Biasanya dikenal dengan nama sholat iftitah. Setelah itu yang ketujuh, baru melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Mau 2-2-2 boleh, mau 4-4 juga boleh. Kemudian nanti tutup dengan witir. Witirnya kalau waktunya nyandak ya 3, kalau waktunya tidak nyandak ya 1.
Kalau 7 langkah ini dilakukan, maka pada pagi harinya dia akan menjadi orang yang paling bersemangat. Sebab kata Rasulullah, setiap orang yang tidur itu diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan. Ikatan pertama akan lepas manakala kita berdoa. Tadi sih sudah berdoa. Kemudian ikatan yang kedua akan lepas manakala kita berwudu. Yang ketiga, ikatan yang ketiga akan lepas manakala kita melaksanakan sholat. Jadi kalau Bapak Ibu kok pagi-pagi merasa malas, kurang semangat, ingat-ingat, langkah-langkah tadi ada yang ketinggalan apa enggak? Ada Pak. Nomor berapa? 1 sampai 7. Itu namanya bukan ketinggalan ya. Namanya tidak dikerjakan. Yang namanya lupa ya 1. Kalau 7 lupa 1 wajar. 7 kalau lupa semua ya berarti tidak. Kok bisa? Soalnya bangunnya udah matahari terbit. Ini jadi aturannya sudah kita pahami, tinggal kita praktekkan. Niatnya apa? Ittiba kepada Rasul. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul. Sekarang kita masuk ke ayatnya. Di ayat ke-190 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahari. Silih bergantinya malam dan siang. La ayatin, sungguh ada tanda liulil albabi, untuk ulul albab. Ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi tidak hanya terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 190. Kita lihat kembali di Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-164. Setelah Allah menerangkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, ini juga ada ayat yang seperti ini. Allah menyampaikan begini, 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Kalau ini lanjutannya, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fahya bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Ini yang Allah terangkan. Ayat 190 merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat ya. Kalau arsy kan tidak bisa kita lihat. Langit itu bisa kita lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Luqman bahwa Allah menciptakan langit itu, menegakkannya tanpa tiang-tiang penyangga. Ayat 10 surah Luqman. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. Khalaqa, Allah telah menciptakan as-samawati, langit, bi ghairi amadin, tanpa tiang-tiang penyangga. Padahal kita kalau mau hajatan kemudian masang layos, paling lebar berapa, panjang berapa, butuh tiang berapa. Kalau masang layos sendirian juga tidak bisa, karena harus ada yang megangi. Zaman ikut kemah
mendirikan tenda saja tidak bisa sendirian, minimal berdua, ada yang megangi. Ini menunjukkan kita itu lemah. Tetapi Allah SWT yang menciptakan langit itu tidak butuh bantuan siapapun. Allah melakukannya sendiri. Di surah ke-41 ya, surah Fussilat, Allah menyampaikan begini. Ini ayat-ayat tentang rububiyah. Mulai ayat 9, 10 dan 11 ya. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Qul katakanlah a'innakum apakah kalian latakfuruna kalian mengkafiri billadzi kepada Allah yang khalaqal ardo telah menciptakan bumi fi yaumaini selama 2 hari. Wa taj'aluna lahu andada dan kalian menjadikan untuk Allah andada tandingan. Zalika rabbul alamin. Allah lah Tuhan seru sekalian alam. Ini ayat yang ke-9 dari Al-Quran surah Fussilat. Allah menjelaskan berapa lama Allah menciptakan bumi. Kemudian Allah SWT menyampaikan, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Allah menjadikan di atas bumi itu segala sesuatu, menetapkan ukuran untuk segala sesuatu, memberikan keberkahan kepada segala sesuatu dalam 4 masa. Jadi 2 masa Allah menciptakan bumi, 2 masa Allah menciptakan isinya bumi. Kemudian summa stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'in. Kemudian Allah istiwa ya, bersegera menciptakan langit, sedangkan langit saat itu masih dalam bentuk dukhon, dalam bentuk kabut asap. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Menciptakan bumi 2 masa, menciptakan langit 2 masa, mengisi keduanya 2 masa. Jadi 6 masa. Kemudian di Al-Quran surah Tabarok ya, surah Al-Mulk, Allah SWT menyampaikan tantangan kepada kita manusia untuk mengadakan pengamatan, mengamati langit. Apakah langit itu ada celahnya atau ada keretakannya? Al-Baqarah surat nomor berapa Bapak? Iya, surah nomor 67. Iya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menciptakan sab'a samawatin 7 langit tibaqa. Tibaqa tobakoh ya, bertingkat-tingkat. Jadi langit itu tidak 1 Bapak Ibu, tapi 7 tingkat. Biasanya kita menyebutnya 7 lapis begitu. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Silakan amati, ada ndak celahnya, ada ndak keretakannya. Kalau masih penasaran, summarji'il basara karrataini. Kalau masih penasaran, lihat lagi, silakan amati bolak-balik. Dan kata Allah, yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Pada akhirnya ya kamu
pandanganmu akan kembali kepada dirimu. Jadi bolak-balik ngamati tidak akan pernah melihat celah, keretakan, kekurangan bentuk langit. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan betapa kuasanya Allah menciptakan langit sendirian, tidak ada yang membantu, mampu menegakkannya tanpa tiang-tiang dan tidak ada celah. Kita kalau membuat atap bangunan Bapak Ibu ya, masang dak begitu, kalau nguseknya tidak kencang ya nanti ada retakan sehingga begitu hujan ganing dak bocor kan. Lalu ukurannya paling berapa? Tapi Allah melakukannya sendiri. Tidak hanya menciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Dan sungguh Allah telah hiasi langit dengan masabih, dengan bintang-bintang. Selain sebagai hiasan langit, Allah juga jadikan bintang-bintang itu sebagai wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan dari bangsa jin yang berusaha naik untuk mencuri berita gaib. Selain sebagai hiasan. Jadi langit kalau tidak ada bintangnya kan gelap gulita. Yang namanya bintang tidak hanya yang gelap gelip. Matahari juga bintang. Karena kalau kita belajar ilmu IPA dulu waktu sekolah, bedanya bintang dengan planet. Kalau planet tidak memiliki cahaya, kalau bintang memiliki cahaya. Maka matahari itu ya bintang yang besar, belum bintang-bintang yang lain. Kemudian kita kalau ngamati bintang itu, kita menarik garis sehingga muncul istilah rasi bintang. Fungsinya tadi sebagai hiasan di langit, yang kedua untuk melempari seton, yang ketiga litahtadu min dulumatil barri wal bahri, sebagai penunjuk arah gelapnya daratan dan lautan. Kalau siang kita punya bintang besar namanya matahari, sehingga orang ketika mau sholat, misalnya sholat duha gitu ya, kapan mau sholat duha, nanti kita lihat mataharinya udah naik belum, udah naik. Kemudian kita tahu arah, tahu karena kita berada di Indonesia, arah kiblat kita ke barat, mataharinya sebelah mana? Oh, sebelah kiri. Ya kita tinggal balik kanan saja kan. Kecuali yang bingung, kalau bingung kita langkah tunggal ya kan. Dari dulu matahari terbit dari arah timur, ini kok tiba-tiba bilang, matahari terbit dari arah barat, berarti lagi bingung. 180 derajat ini bingung. Dan setiap hari Bapak dan Ibu, kemanapun kita pergi, kita belum pernah keluar dari bawah langit. Jadi dengan mau pergi kemanapun silakan, tapi tidak mungkin bisa meninggalkan bawah langit. Dan tidak hanya langit yang kalau kita amati berwarna biru, di bawahnya Allah siapkan juga makhluk yang kemanfaatannya sangat besar untuk kita. Ada makhluk namanya atmosfer. Di atmosfer ini ada tingkatan-tingkatannya. Itu untuk menutupi bumi, agar benda-benda langit ketika jatuh tidak langsung jatuh ke bumi, tapi lewat atmosfer dulu, dibakar di situ, sehingga ketika jatuh ke bumi tinggal sisa-sisanya saja. Termasuk Allah menyiapkan berbagai macam gas untuk kebutuhan manusia di atmosfer. Ada yang tiap hari harus kita manfaatkan ya. Tidak bisa berhenti, kalau berhenti ya megap-megap, mengap-mengap kayak iwak kurang banyu. Namanya O2, oksigen. Ya Allah sudah siapkan di atmosfer, nggak usah bayar Pak. Sing penting irungnya si bolong kabeh ya bisa. Irungnya rapat ya mangap-mangap, ambekannya pakai mulut. Iya, kalau kita lagi
kena flu itu kan mangap-mangap, kadang mangap-mangap, irungnya rapat. Itu oksigen, Allah yang menyiapkan. Lah untuk menjernihkan oksigen Allah siapkan tumbuhan di atas bumi. Makanya di sini kan disampaikan wal arti di bumi. Kita bernapas setiap saat mengeluarkan CO2. CO2-nya dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Di proses itu hasilnya dimanfaatkan oleh tumbuhan, dicampur dengan unsur hara yang diambil dari dalam tanah, Allah yang siapkan melalui jaringan kulit. Kemudian nanti O2-nya dikeluarkan lagi oleh tumbuhan hijau, kita napasnya segar. Makanya kenapa orang senang pada berwisata ke daerah pegunungan, karena di situ banyak tanaman hijau. Tidak hanya segar oksigennya, tapi menyegarkan pandangan mata. Ya. Apalagi kalau sudah di bawah pepohonan, pandangan matanya segar, itu ya, ditemani istri itu kan lebih segar lagi. Ditambah ngesak duitnya akeh itu lebih segar lagi. Warnanya masih merah-merah. Kan kalau melihat uang berwarna merah, matanya jadi hijau kan ya Pak. Makanya oleh Allah ditanyakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini anugerah Allah semuanya. Untuk siapa? Untuk kita. Langit itu diciptakan untuk kepentingan kita, bumi Allah ciptakan untuk kepentingan kita, dan di atas bumi, di bawah langit untuk kepentingan kita. Kata Allah, mata allakum wali an'amikum. Untuk kesenangan kalian dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Dan binatang ternak itu juga untuk manusia, Bapak. Ya, kambing untuk manusia, ayam untuk manusia, sapi untuk manusia, kuda untuk manusia. Dan yang saya heran, kambing tiap hari dipotongi nggak habis-habis. Ya, Pak. Ayam dipotongi tiap hari nggak habis-habis. Ikan diambili nggak habis-habis. Allah hanya minta kita untuk apa? Bersyukur. Tidak banyak permintaannya, hanya satu, bersyukur. Tapi kadang-kadang seperti kisah seorang ulama, dia pulang dari pasar, dia membeli semangka. Begitu dibelah sampai ke rumah, kemudian dia hidangkan kepada istrinya ya, yang sudah kerja di dapur sejak pagi. Begitu makan semangka, ini umumnya manusia ketika tidak sesuai dengan keinginan kan kemudian komentar. Semangka ini asrep katanya. Oleh suaminya diajak ke pasar, yuk ikut ke pasar yuk. Sampai ke pasar ditanya kepada yang dagang di pasar. Anda beli semangka ini dari mana? Dari petani. Bagaimana cara Anda beli semangka dari petani? Aku memilihnya. Di sana hanya ada ini? Enggak, ada banyak. Ini yang terbaik yang aku pilih. Terus si ulama ini bilang sama istrinya, kamu dengar enggak? Ini semangka terbaik yang diambil oleh pedagang dari petani. Terus tanya, di mana petaninya? Di desa A, didatangi. Begitu sampai ke sana ketemu petaninya, tanya, apakah Anda yang menjual semangka di pasar ini? Iya. Apakah semangka hanya ini? Enggak, masih banyak. Itu yang dijual yang terbaik. Dari petani yang dijual terbaik, dari petani ke pedagang yang terbaik, orang yang beli juga milih yang terbaik. Dan Bapak Ibu tahu tidak? Semangka itu untuk sampai ke meja panjenengan butuh berapa hari? Berhari-hari, Pak. Lebih dari 1 bulan. Kok begitu makan komentarnya orang enak, asrep. Itu kita manusia itu tidak bersyukurnya di sini. Padahal itu melibatkan banyak orang. Itu yang kerja di kebun semangka itu tiap hari semangkanya diperlakukan seperti bayi, Pak. Diceki terus itu. Begitu keluar buahnya dipilih, disisakan satu, yang lain dipetik, dibuang. Kenapa tidak dibiarkan semuanya besar? Kalau dibiarkan tidak ada yang besar, nanti kecil semua.
karena nanti bersaing untuk mendapatkan makanan dari batangnya. Jadi kalau satu tanaman kok ada 3-4 masih akan dibuang 3, sisakan 1 sehingga menjadi besar. Dan yang kerja di kebun semangka tidak pulang, itu dibuatkan tempat tinggal di situ. Karena jumlahnya kan bukan 1, bisa ribuan pohon disirami kan. Kalau kemudian komentarnya Ashraf itu menyakiti yang nanam, menyakiti petaninya, menyakiti pedagangnya, termasuk menyakiti suaminya tadi yang bawakan berat-berat dari pasar. Sama juga dengan ketika seorang istri sudah masak. Ibu kalau masak satu menu ya, sayur sop, itu butuh berapa waktu, Bu? Bu? Lama ya? 2 jam cukup ya? 2 jam cukup. Nah. Harus mulai dari pakai baju dulu ya. Kan mau ke pasar sih, pakai baju dulu ya. Terus mengeluarkan motor udah keluar kunci ketinggalan gitu ya. Sampai ke pasar dompetnya ketinggalan, balik lagi. Iya, sudah masak waktu 2 jam, mateng sopnya, begitu makan suami bilang ora enak, kira-kira degel apa tidak? Iya, kita aja diperlakukan begitu kan ya, tidak terima. Tapi kadang-kadang dengan Allah kita enak-enak saja. Jadi Allah meminta kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Makanya kata Allah kan dibolak-balik di Ar-Rahman itu 31 kali ditanyai fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Langit dan bumi tanda kekuasaan Allah yang mengajarkan kita untuk bersyukur. Kemudian Allah bercerita tentang makhluk yang namanya waktu. Ada yang bertanya, waktu makhluk Pak Misbah? Iya. Kan waktu diciptakan oleh Allah. Di alam semesta ini hanya ada 2. Kalau bukan makhluk berarti khalik. Kalau bukan alam berarti Tuhan. Karena Tuhan itu satu, berarti sisanya adalah alam, termasuk waktu. Di sini Allah menyebutkan 2 jenis waktu. Yang pertama ada waktu namanya al-lail. Di antara manfaat Allah ciptakan malam adalah sebagai libasa, sebagai selimut. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai libasa, sebagai selimut, kita bisa merasakan sakanan, rasa tenang ketika malam hari. Tidak hanya untuk tidur Bapak Ibu, tapi untuk sholat malam juga rasanya lebih tenang dibandingkan ketika sholat siang hari. Dan penelitian menunjukkan bahwa tidur di malam hari itu menjadi kesempatan yang paling baik untuk regenerasi sel-sel yang rusak. Berbeda dengan tidur siang hari. Tidur siang hari itu hanya untuk menghilangkan kelelahan yang amat sangat. Maka tidur di malam hari itu waktunya panjang tetapi dirasakan lebih cepat. Kadang baru pulang pengajian jam 9 ya. Terus bebersih, mapan, baca doa, berbaring, perasaan baru ngeles Pak. Tahu-tahu alarmnya sudah bunyi di nembe leleng ke jam 3 ya. Terus kudu makat maning ya. Iya kan? Habis jam 3 bangun kegiatan, kemudian kegiatan rutinitas. Tapi kalau siang hari misalnya pulang jam 2, kemudian berbaring ngantuk, les itu ya. Perasaan udah lama banget begitu jenggelek nembe tengah 3. Apalagi kalau pas bulan Ramadan itu siang rasanya panjang banget. Iya. Kalau Ramadan kan durasi kerja dikurangi. Biasanya pulang 2:30 ya, ini ada dapat diskon.
masuknya diundur, pulangnya diajukan. Karena siswanya juga kalau diajar di bulan Ramadan itu pada tiarap semua. Ditanya kenapa puasa Pak? Sombong nemen sih Pak Guru ke puasa pada baik. Ndakom, kenapa ngantuk? Ngantuk Pak. Itu jam berapa? 11. Ngapain? Tadarus. Oh, bangun jam berapa? Jam 2. Ngapain? Bangunin orang sahur Pak. Ya sudah. Nggak apa-apa, nanti kan dapat kebaikan. Iya tapi ngantuk banget Pak. Oh, ya sudah. Bagaimana kalau kita ngantuk bersama kan? Tuh, Ramadan. Kenapa terasa lama? Ditungguin Pak. Jadi waktu itu kalau ditunggu terasa lama. Tapi kalau dinikmati terasa cepat. Itu malah. Kemudian wan nahari. Allah ciptakan waktu namanya siang. Untuk apa siang itu kata Allah ma'asya, untuk ma'isya, untuk ngasab. Jadi ngasab yang paling mudah itu ya siang hari. Karena oleh Allah dibuat begitu terang, disinari oleh makhluk Allah yang namanya matahari. Meskipun ya ada pekerjaan-pekerjaan yang baik siang malam tetap harus dikerjakan. Misalnya para penjaga malam hari ya tetap bekerja. Atau yang dinas di kesehatan di IGD misalnya, ya malam hari harus berjaga. Yang nunggui pasien malam hari harus berjaga. Yang di ICU ya harus berjaga. Benar Bapak Ibu ya? Tulisannya kan ICU ya. Bacanya apa sih? ICU. ICU apa artinya? Aku melihat kamu. ICU. Kalau intensif itu kepanjangannya ya. Kalau dibacanya ICU kan aku melihat kamu. Tapi aku tidak bisa berbicara. Ya kan? Kalau sudah di ICU kan sudah mulai napasnya pendek-pendek gitu. Mulailah air matanya menetes. Siapa yang nunggu di situ Pak Ibu? Hanya satu orang. Hanya istri yang nunggu di situ. Teman-temannya ya nengok tapi hanya di kaca. Melas ya. Makanya Pak, jenengan harus berbaik-baik pada istri. Barangkali nanti saatnya dimasukkan ICU, istrinya tidak mau nunggui. Kenapa? Karena ketika gagah, sehat, tidak mau berbaik-baik kan gitu ya. Iya, kita semua akan ada masanya. Kadang-kadang dengan teman, dengan kawan, laki-laki itu baik, tapi dengan istri kadang-kadang kurang baik. Habis dapat rezeki, neraktir kawan-kawannya, teman-teman. Tapi jarang neraktir istrinya. Begitu pesen jus sama kawan-kawannya, jusnya tumpah, terus bilang, nggak usah dipikirkan, pesen lagi. Tapi kalau ngajak istrinya tumpah, 3 jam, pimin sih mah. Iya, ada saatnya ya. Cari bocone awas darane dong meriang sing man ngopi ni siapa dong sengkleh lah. Ya, Pak, muliakan istri panjenengan. Berbaik-baiklah ya. Dan bapak-bapak harus tahu bahwa wanita itu senang dipuji, Pak. Meskipun kadang-kadang rasa muji-muji, sing penting transferannya ya ada ya. Tapi ya misalnya jenengan belum pulang, isi tanya manggil apa sih? Mas, apa bi, apa ayang beb, ya terserah lah. Misalnya tanya, Mas, hari ini mau masak apa? Di WA gitu ya. Jenengan jawab, sayur bening, sebening cintaku padamu. Hasilnya seneng kan Pak? Dikombali gue seneng kan? Iya, Pak maca WA karo mesam-mesam, takoni putune, napa Mbah? Mbah kakung ngerayu Mbah.
Ya ndak apa yang dirayu istrinya sendiri. Jangan lupa ya dek, tambah sedikit cabai biar terasa pedasnya. Nanti screenshot kemudian unggah di Instagram. Bikin orang cemburu, wis tua be sayang-sayangan kan gitu ya. Itu untuk menjaga kedekatan. Kadang-kadang setelah di era digital seperti sekarang ini kan ketemu jarang, di rumah meneng-menengan, cekelane HP KP kan, mbusing di WA ni siapa gitu ya. Si suami WA ning grup suami, istri ning grup istri, meneng-menengan dapat ada depan ya Pak. Akhirnya kan dekat tapi jauh, ya. Ada jarak. Manfaatkan, karena nanti ada akhirnya siang malam itu kan ujungnya apa sih Pak? Menghabisi usia kita. Kenapa dengan mengatakan nyong jebule tambah tua itu karena siang malam Bapak. Coba kalau siang terus tidak ada yang tua, sebab tidak berganti sih. Jadi pergantian siang dan malam itu membuat usia kita semakin habis. Dan yang paling menyayangi ya pasangan hidup kita yang senantiasa ada. Makanya kadang-kadang saya heran ketika dari nol bersama begitu sukses wong lanang metu ongrongane. Nah, gue sing mari nyong melu gawe jengkel. Bisa ning jengkel sih melas karo bojone. Pasang sara dengan istrinya pas bahagia karo wong sejen. Yang belum tentu kalau nanti sengkleh dia mau ngopeni. Iya, apalagi dapatnya lebih mudah begitu ya. Daranin deh ya. Nanti kena peribahasa ada uang abang di sayang, tidak ada uang abang melayang lah kapok. Barang wis sengkleh balik maning ning bojone maning. Cari bojone mana dikindil kae kan. Datang kepada anaknya, cari anaknya mana? Bapak melu selingkuhannya, tambah lara hati. Keblangsa. Jadi kalau dari nol dengan istri ya, ketika bahagia dengan istri, tidak usah keluar royal ya Pak. Kadang-kadang begitu. Makanya bersyukurlah kalau bapak-bapak oleh Allah dibuat cukup. Jadi jangan mengatakan nyong pengen sugi kau ora sugi-sugi ya, bukan pas sugi dadi kelalen. Jadi bersyukurlah dibuat cukup. Karena banyak yang ketika kaya ini Pak, metu onggrongannya, metu royale, metu burale begitu ya. Ini belajar dari siang dan malam itu. Makanya kata Allah penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. Tanda bagi orang-orang yang punya akal. Siapa ulul albab itu? 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang senantiasa ingat Allah. Kapan? Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Kegiatan kita itu hakikatnya hanya ada 3. Ngadeg, jagong, leleng. Makanya kadang-kadang sering tak guyoni begini. Jenengan jarang di masjid sih. Aku sibuk nemen Pak. Alah sombong nemen. Kegiatan mung telu be sibuk. Ini kan orang ngerti, aku kegiatannya A, B, C, D. Cari Quran ora, kegiatan mung telu, ngadeg, jagong, lele. Ya karuan, ya iya. Ini lagi pada jagong. Ini begitu selesai, ngadeg. Sampai ke rumah, terserah jenengan, Pak. Pan leleng ya kena, pan jagong ya kena, pan. Ngadeg banyak tuhur ya kena, Pak. Bebas ya. Tetapi inilah yang Allah sebutkan. Keadaan kita itu hanya 3. Tetapi yang Allah inginkan dalam 3 keadaan ini, apa yang kita lakukan? Yadhkurunallah, ingat Allah. Karena apa? Ketika orang tidak ingat Allah, itu akan mudah melakukan kemaksiatan. Mereka yang duduk di belakang meja, memegang urusan umat, kalau tidak ingat Allah, meskipun matematikanya pinter Pak, 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi begitu buat SPC, 2 tambah 2 bisa sama dengan 2. Sing lorong nanti Pak. Melompat manjing sakit dewa, kita kan bisa terjadi. Karena apa? Tidak ingat kepada Allah.
diberi amanah, ini titipi makanan antarkan, sambil jalan ditelengi kayong enak ya, nyicipitan dia ora papan dia nyicipi cetal-cetal anjuk mana perakat ya. Ini karena apa? Tidak ingat kepada Allah. Jadi orang yang ingat kepada Allah menjadi sarana yang efektif untuk mengendalikan diri. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Karena semua yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Termasuk peristiwa, Bapak Ibu, termasuk kejadian. Tapi umumnya kita manusia kan tidak sabar. Begitu mendapatkan peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan, hatinya sesak. Padahal ada hikmah yang sudah Allah siapkan. Coba kalau Bapak Ibu kembali ingat ya. Jenengan berada dalam kondisi seperti sekarang ini kan, mungkin tidak sama dengan yang jenengan cita-citakan. Mungkin yang hadir pada pagi hari ini, cita-citanya waktu kecil itu ditanya, mau jadi apa mas? Orang kaya. Apalagi mati masuk surga. Cita-cita semua orang begitu Pak. Hidup kaya raya, mati masuk surga. Kayak Nabi Sulaiman ya. Tapi sampai sekarang belum kaya raya. Itulah yang Allah kehendaki. Mungkin kalau dibuat kaya raya, jenengan dia ikut pengajian. Sibuk ngitung duit, orang peragat-peragat. Ngitung duit. Ada yang ditanya, pengen jadi apa? Jadi dokter. Ya, sampai sekarang ternyata belum. Tapi malah sering ketemu dokter. Ya. Kan Allah sudah merencanakan itu. Sehingga ucapannya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Wong kadang-kadang mau ikut kegiatan, kemudian tidak jadi, wis daftar orang melu ya, kayung ketun. Tapi begitu beberapa jam kemudian kita bersyukur, oh ternyata mau ada saudara berkunjung ke rumah. Coba kalau tadi pas ikut kegiatan, kan saudara yang berkunjung tidak ketemu. Baru iya ya mas, aku aslinya dijak piknik tapi ketinggalan bis. Ternyata jenengan pandolan mene ya. Maning jenengan mene kalau ngirim kan ya orang rugi kan begitu. Iya seperti itu. Ini Rabbana ma'olah. Iya. Semua kejadian yang ada di manusia, di alam semesta ini ada manfaatnya. Apa sih yang tidak ada manfaatnya? Naik motor, tahu-tahu ces panik kempes. Nggak usah jengkel. Itu ada manfaatnya. Satu, kesabaran. Yang kedua, Allah nitip rezeki di dalam dompet kita bagi tukang tambal ban. Sehingga bongkok. Ada orang sakit itu juga kebaikan. Ada nilai silaturahmi, mengunjungi. Ada nilai berbagi, nyangking ya. Apa nyangking amplop sing wis deseni, apa nyangking jajan kan. Yang tidak nyangking dua-duanya ya nyangking doa, didoakan. Didoakan itu kan kebaikan. Yang sakit juga mendapatkan kebaikan, istirahat, dikurangi dosanya, diangkat derajatnya. Kalau meninggal dunia bagaimana Pak? Ya ada manfaat juga. Jadi semuanya memberikan manfaat. Maka tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka ma suci Engkau ya Allah. Fakina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Kemudian 192 sampai 194 berdoa. Rabbana ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau, man siapa saja, tudkhilin naro yang Engkau masukkan dalam neraka, faqad ahzaitah, maka Engkau telah menghinakannya. Kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai masuk neraka. Karena masuk neraka membuat kita terhina. Wa ma lidzolimina min ansor, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang dolim, untuk orang-orang yang menganiaya diri. Berdoa lagi, Rabbana ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengar,
munadian orang yang menyeru, yunadi ketika mereka menyeru lil imani untuk beriman, an aminu maka berimanlah kalian birabbikum kepada kalian, fa amanna kami menjawab kami telah beriman ya Allah. Karena kami telah beriman, apa yang kami minta padamu ya Allah? Rabbana ya Tuhan kami, faghfir lana, ampuni kami, dzunubana atas dosa-dosa kami, wa kafir anna hapuskanlah dari kami, sayyiatina kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana dan wafatkanlah kami, ma'al abror bersama orang-orang yang baik. Rabbana ya Tuhan kami, wa atina berikanlah kepada kami, ma wa'attana apa yang telah engkau janjikan, ala rusulika kepada rasulmu, wala tuhzina yaumal qiyamah dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat, innaka sesungguhnya engkau la tukhliful mi'ad tidak akan mengingkari janji. Ini yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca surah ini setiap pagi bangun tidur, tidak hanya sebagai ittiba kepada Rasul, sebagai zikir, tetapi di dalamnya ada doa. Kalau belum hafal ya boleh sambil pegang Quran, kalau sudah hafal ya hafal. Kalau tiap pagi dibaca, insya Allah setelah 1000 hari akan hafal. Iya kan, setelah berarti 1000 hari berapa tahun? Belum tahu. Insya Allah hafal. Tapi saya yakin Bapak Ibu punya daya hafal yang hebat. Anugerah Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan tidak usah nunggu 1000 hari lah. Kurang sedikit 999 hari insya Allah hafal. Dipraktekkan mulai besok pagi. Ya, kalau sudah hafal ya langsung, kalau belum ya baca Quran. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.